Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma. Allahumma barik lana fi ilmina, Allahumma barik lana fi amwalina, Allahumma barik lana fi dinina, Allahumma barik lana fi majlisina, Allahumma barik lana fi kulli a'malina barakatan ma barakah. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita lanjutkan di ayat yang ke-170, sedikit pekan lalu kita membahas di ayat 170, tapi ada beberapa poin yang belum tersampaikan. Karena itu kita kaji hari ini dan kemudian kita lanjutkan, mudah-mudahan bisa sampai di ayat 172. Sebelum kita kaji, mari kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina yumassikuna bil kitabi wa aqamus salata inna la nudhi'u ajral muslihin. Wa idh nataqnal jabala fawqahum ka'annahu dhullatun wa dhannu annahu waqi'un bihim khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, di ayat yang ke-170 muallif rahimahullah menyatakan dalam hal ini dalam tafsir Al-Wasit, thumma asnallahu tabaraka wa ta'ala ala man tamassaka bi kitabihi fa ahalla halalahu wa harrama haramahu wa lam yataqawwal 'ala Allahil kadhiba. Faqala ta'ala walladzina yumassikuna bil kitabi wa aqamus salata inna la nudhi'u ajral muslihin. Wal muradu bil kitab at-Taurat awil Qur'an awi jinsil kutubis samawiyyati umuman. Wal makna walladzina yastamsikuna bi awamiril kitabi alladzi anzalahu Allah wa ya'tasimuna bihablihi fi jami'i syu'unihim illa inna la nudhi'u ajrahum li'annahum qad aslahu dinahum wa dunyahum wallahu la yudhi'u ajra man ahsana amala.
wa khassas salata bidzikri ma'a dukhuliha fima qablaha idharan limaziyatiha likauniha imaduddin wa nahiyatu 'anil fahsya'i wal munkar wa bidzalika takunul ayatanil karimatani qad wabbahatal yahuda liftiraihim 'ala Allahil kadhiba wa raddata 'alaihim fi da'wahum anna dhunubahum maghfuratun lahum ma'a ta'ammudihim aklil amwalin nasi bil batil wa bayyanata lahum tariqal falah likai yasiru 'alaiha in kanu mimman yantafi'una bidzikri wa ya'tabirul mathulat. Jadi Bapak Ibu sekalian, muallif rahimahullah mengatakan thumma athnallah. Jadi setelah Allah menjelaskan menyampaikan bahwa mereka berpecah belah, nggih. Thumma qatta'nahum, mereka kemudian bercerai-berai. Ayat itu Allah kemudian memuji kepada orang-orang yang berpegang teguh terhadap kitabnya. Sebagai bukti berpegang teguhnya terhadap kitab Allah, fa'ahalla halalahu, maka dia menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah, wa harrama haramahu, mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah, walam yataqawwal 'ala Allahil kadhib, dan tidak berbicara atas nama Allah tapi berdusta, alias tidak berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu makna dari ayat yang ke-170 adalah walladzina yastamsikuna bi awamiril kitab, orang-orang yang berpegang teguh dengan perintah-perintah yang ada dalam Alkitab. Kalau Bani Israel ya Taurat, umat Nabiullah Isa alaihissalam dengan Injil, lah untuk kita sebagai umat Rasulullah SAW dengan Al-Quran alladzi anzalahu Allah, yang Allah turunkan, wa ya'tasimuna bihablihi fi jami'i syu'unihim, kemudian berpegang teguh pula dengan tali Allah di seluruh urusan mereka. Inna la nudhi'u ajrah, karena kalau itu dilakukan maka kami, kata Allah, tidak akan menyia-nyiakan pahala mereka. Li'annahum qad aslahu dinahum, karena mereka telah memperbagus kualitas agama mereka, wa dunyahum, dan dunia mereka. Wallahu la yudhi'u ajra man ahsana amala, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik atau yang berpegang teguh. Ya. Di ayat yang ke-100 berapa tadi? 171 itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan juga tentang mereka. Ya, sebentar. Ya, ini masih proses Pak. Saya saja sambil menjelaskan. Nggih. Jadi baik sekalian, setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat sebelumnya, yaitu ayat 169, nggih, tentang kondisi tamazzuk, jadi bercerai-berainya Bani Israel. Ya. Setelah Allah menjelaskan ini, kemudian Allah memberikan sanjungan az-zana. Kepada siapa sanjungan itu? Allah berikan kepada mereka yang satu, at-tamassuk bil kitab.
orang yang berpegang teguh dengan Alkitab. Nah, kitab di sini untuk umat Nabi Musa, umat Nabiullah Musa alaihissalam itu adalah Taurat. Untuk umat Nabiullah Isa, Injil. Untuk kita sebagai umat Rasulullah SAW, itu dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Gitu. Nah, kenapa Al-Quran dan Sunnah? Karena Rasulullah SAW menyatakan dengan pesannya itu, taraktu fikum amraini, aku telah tinggalkan untuk kalian dua perkara. In tamassaktum bihima, jika kalian berpegang teguh kepada dua perkara tersebut, lan tadhillu, kalian tidak akan sesat, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Nah, di sini Allah menjelaskan itu. Yang kedua, siapa mereka yang dipuji oleh Allah? Wa aqamus shalah, mereka yang iqamatus shalah, menjalankan, menunaikan salat. Ini saya bahas yang di sini dulu, yang pertama. Jadi pujian kepada mereka yang berpegang teguh kepada kitab, kepada wahyu Allah. Yang pertama yang dimaksudkan di sini penjelasannya, tahlilu ma ahallallah. Jadi tahlil ma ahallahullah, menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Dan yang kedua, tahrimu ma harramahullah, jadi mengharamkan yang diharamkan oleh Allah. Jadi kalau yang dihalalkan oleh Allah ya kita ikuti, dan apa yang diharamkan oleh Allah ya harus ditinggalkan kalau kita ingin mendapatkan sanjungan Allah, kalau kita ingin meraih kebahagiaan. Jadi kalau kita ingin bahagia di dunia dan di akhirat, gitu ya, pasti ya tidak ada jalan lain kecuali dengan at-tamassuk bi kitabillah, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Begitu. Di seluruh, kalau tadi penjelasan fi jami'i syu'unihi, fi jami'i syu'unihi, syu'unihi, di seluruh urusan. Syu'un ini bukan misyu'un. Syu'un jamak dari kata sya'nun. Sya'nun itu keadaan. Jadi di seluruh sendi kehidupan kita ya berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah. Misal contoh sederhana, bab dagang, gitu, dagang, dagang ini konsep sistem atau sumber ekonomi terbesar. Sumber ekonomi terbesar itu dari dagang. Karena itu Allah Subhanahu wa taala sampai menggunakan dalam surat As-Saff, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah aku tunjukkan kepada kalian perdagangan? Jadi sampai Allah menggunakan kata tijarah, perdagangan, yang menyelamatkan kalian dari siksaan yang pedih. Kemudian kalau dalam surat At-Taubah itu, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah melakukan transaksi jual beli kita dengan Allah. Apa yang kita jual? Amwalahum wa anfusahum, harta kita dan diri kita, jiwa kita. Apa harganya? Bi anna lahumul jannah, untukmu
untuk mereka surga. Jadi harga yang Allah berikan itu surga. Jadi Bapak Ibu sekalian, Allah menggunakan kata tijarah, kadang menggunakan innallaha ishtara yashtari istiraan, ya, jual beli. Nah ini yang pembelinya siapa? Al-ba'i, yang menjual adalah kita, ya, al-muslimun. Kemudian pembelinya, jadi al-mushtari, maka ini mustari. Makanya kalau ada namanya Pak Mustari pakai sin sy, itu namanya pembeli. Gitu ya Pak. Mustari itu namanya pembeli. Tapi kalau pakai sin kecil, penutup. Kalau Mustafa pilihan, mustari. Kan nonton nggih? Kan ada namanya mustari. Itu dari asal istaro, yastari, mustari. Istaro ini berasal dari kata sataro. Sataro ini artinya menutup. Istaro yang minta ditutup. Berarti apa? Yang minta ditutup. Satron, penutup. Makanya Pak kalau ngasih nama itu yang jangan asal ngambil dari Quran. Itu saya punya murid itu anak dari Pulau Sapudi, dari Sapudi. Ini sekarang kelas 4 di pesantren. Rijalul Ward. Rijal itu jamak dari kata rojul. Rojul itu namanya laki-laki. Artinya rijal berarti anak laki-laki yang banyak. Al-ghad masa depan. Padahal orangnya satu. Gitu kan? Ya jadi macam-macam. Sebagaimana orang Sapekan memberi nama anaknya Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribaini. Itu mana? Masya Allah. Lah teman kita dulu di SMP Siti Musyrikah. Musyrikah itu berarti wanita yang musyrik, mensekutukan Allah. Coba. Jadi karena kalau mestinya masyrik pakai sin kecil atau musyrikoh pakai qaf, ya, musyrikoh. Kalau itu yang berseri-seri, makanya itu penting. Kembali. Nah, di sini al-mushtari, pembelinya adalah Allah Ta'ala. Jadi al-bida'ah, barang yang dijual itu an-nafsu, jiwa kita. Yang kedua amwal, harta kita, dijual oleh Allah, dibeli. Apa harganya? Az-zaman, harganya itu adalah al-jannah, harganya adalah surga. Nah, di sini. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita komitmen itu di seluruh sendi. Kita ambil tadi contoh dagang. Dagang. Karena ini sumber ekonomi terbesar. Ini contoh saja, jenengan pakai konsep beli pakai aplikasi COD. Gitu. Ini ketika download aplikasi tidak tanya dulu kira-kira konsep COD ini benar atau tidak secara syar'i. Gitu. Kita yang penting, ini kan aplikasi, ini urusan dunia. Contoh saja, ini saya memberikan contoh untuk jenengan berpikir sedikit saja.
Sekarang jenengan pesan GoFood, ya, nanti bayarnya di tempat, gitu. GoFood, sederhana aja, nasgor, nasi goreng Jawa, dah, kan? Nasi goreng Jawa, satu porsi di situ berapa Pak? Wah, mahal sekali. Oh, 15.000. Oke, sudah. Oke. Gitu. Kemudian ongkir 3.000 setiap satu porsi. Ya, bayar di tempat. Kan? Saya tanya dulu ini kepada jenengan, pada saat pesan aplikasi dengan menggunakan COD, bayar di tempat, setelah pengiriman, yang bayari pertama kali itu kurir ke penjual atau jenengan transfer ke penjual? Kurir, gitu. Nah, ini kurir, gitu, kurir. Terus saya kurir berarti total 18.000 terbayar, gitu. Nah, sekarang akad jenengan dengan kurir apa? Tidak ada kan? Padahal dia bayarkan dulu. Jenengan berarti menggunakan sewa pembayaran terlebih dahulu, kan ngoten? Sewain mestinya. Akadnya mestinya ada konsep ijarah, konsep sewa jasa. Jasa bayari dulu, gitu. Baru kemudian kalau ada jasa bayari, berarti jenengan harus ngasih fee kepada kurir tadi. Tidak hanya biaya transaksinya, tapi juga karena jenengan nalangi. Atau menggunakan akad qard, pinjam. Tapi apa yang ngomong jenengan kepada kurir? Enggak kan? Lah kita ini tidak pernah lihat dulu secara syar'i seperti apa. Wes ini aplikasi coba wes. Padahal konsepnya illa antakuna tijaratan antaratin. Nah, ini sudah, ini yang pertama. Yang kedua, jenengan kan sudah lihat itu dari rekam. Oh, ternyata di jalan di Ungup-Ungup. Jalan apa nih? Gubernur Suryo. Jenengan ke sana. Beli sendiri ternyata satu porsi 12.000. Satu porsi ketika beli langsung. Waduh, Gojek. Ternyata ngambil duluan dia. Transaksinya akhirnya ridho atau boten? Boten. Karena ngersuluh. Setelah tahu bahwa ternyata harga beli di tempat hanya 12.000. Begitu. Lah kita ini semuanya terbawa kaidah awal al-aslu fil asya al-ibahah. Asal jual beli itu mubah. Walau jual beli itu mubah. Karena itu terkadang tanpa membekali diri tentang ilmu jual beli. Ngerti? Ini contoh. Nah, akhirnya jenengan ini bayar. Lah terus solusinya gimana, Ustaz? Jadi kemarin kita kajian hari Selasa malam Rebu dan sampai mohon maaf kita mulai pada maghrib Pak. Kita selesai itu jam 10.30 di malam. Jadi sampai setengah 11 saya nyampe Probolinggo setengah 1. Itu mereka gelisah sekarang Baran. Terus bagaimana solusinya supaya COD kami halal Ustaz? Begitu. Nah itu yang kita bicarakan kemarin.
Makanya saya sampaikan cara yang termudah, jenengan bayar langsung kepada rekening si penjual. Kemudian ongkos kirimnya jadi tersampaikan, kemudian dari situ dibayar oleh si penjual. Ini mas ongkirnya untuk jenengan. Itu salah satu contoh. Kan nonton. Enggak, ini saya ngajak jenengan, ini babnya jual beli. Kerugian jual beli itu prosesnya halal, gitu. Tapi ketika berbicara dengan seperti ini, belajar dulu tentang syariahnya. Itu contoh. Lah ini kemudian kan, mohon maaf, akhirnya ada e-wallet, kan ini istilahnya e-wallet. Kemudian ada pinjaman, gitu kan? Di aplikasi itu ada pinjaman, walau murah, ya kan? Cuman 1,8%. Cuman padahal itu akadnya pasat bunga. Ahad bunga itu termasuk riba. Riba itu dosa kecil atau dosa besar? Kalau kita transaksi riba itu dengan menyatakan sesungguhnya, ya Allah saya menantang engkau dan Rasulnya, sudah itu. Kalau kita masih tetap itu, lo Allah dan Rasulnya ditantang. Lo kalau ditantang, kira-kira hidup kita tambah berkah atau terpuruk? Terpuruk. Jadi subhanallah. Nah ini contoh. Jadi baik sekalian, Allah memberikan kabar kepada kita, orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran, dengan kitab, yaitu Al-Quran dan Sunnah sebagai umat Rasulullah SAW. Kemudian wa aqamus shalah. Jadi menegakkan, menunaikan sholat. Jadi masya Allah bapak sekalian, Allah memuji itu. Apa kata Allah? Inna la nudhi'u ajral muslihin. Sesungguhnya kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat muslihin, yang selalu memperbaiki diri. Dari kata aslaha yuslihu muslih. Nah, bukan soluha. Kalau soluha yasluhu soleh. Tapi ini aslaha yuslihu. Muslih berarti terus memperbaiki diri, tidak berhenti. Itu. Jadi masya Allah, dengan sebab kita komitmen ya dalam hal halal dan haram, menjalankan perintah Allah, selesai urusan dunia kita itu sudah ditanggung oleh Allah. Sudah inna wallahu yatawallas salihin, bahwa wa yatawallas salihin, Allah itu akan memberikan perlindungan, pengawasan kepada orang-orang saleh. Kita lanjutkan. Jadi bapak sekalian, ini kenapa saya perlu tekankan, ini Allah memberikan pujian itu karena di dua sisi. Nah, sekarang itu banyak orang ingin mendapatkan as-sana, mendapatkan pujian tapi tidak melakukan, hanya sekedar perintah saja. Sukanya merintah. Ini kan besok hari Ahad kan 17-an, gitu kan. Kemudian akhirnya ayo warga kita kerja bakti, kan kata. Tapi itu ada orang tipenya hanya ngongkon tok. Ayo kono disiram, kono disapu sampai, sedang dia duduk enak-enak berdiri, gitu kan. Lah kalau mau mengacu mendapatkan petunjuk tanah dari Allah, ya Rasulullah ngasih teladan. Ketika Rasulullah meminta para sahabat peristiwa perang Khandaq, itu kan menggali, Pak. Rasulullah ikut gali.
Jadi kalau kita, makanya kemudian Allah mengingatkan pada kita dalam surat As-Saff itu, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu mengatakan yang kalian tidak kerjakan? Itu bahayanya kalau jadi pemimpin gitu. Kalau hanya ngomong tok. Yeah. Tapi giliran ada camilan, ada kopi pisang goreng, nggih. Kemudian kira-kira itu yang nomor 1, nomor 2 atau paling akhir? Loh, kalau pemimpin itu makannya terakhir. Karena sayyidun nas khadimuhu. Pemimpin manusia itu yang melayani, bukan justru konsep dilayani. Itu adalah konsepnya penjajah, Pak. Ngerti? Makanya harus melayani. Rasulullah itu melayani, ngerti? Jadi kalau kita ingin mendapatkan sanjungan Allah dalam hal ketika jadi pemimpin, misal ketua RT nggih nderek nyapu, bersihkan got nggih nderek bersihkan got, kalau perlu masuk lorongnya. Jadi bersih. Tapi bukan masuk tapi bajunya bersih. Boten. Jadi di situ. Karena itu Allah mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan ini kan ada, kira-kira ada nomor konsep begitu. Main perintah saja. Wis mana? Ada. Nggih. Kembali Bapak sekalian. Jadi tujuan ini di seluruh sisi. Ketika kita jadi pemimpin, ketika kita jadi tokoh masyarakat atau biasa, semuanya ikut terlibat. Oke. Di ayat yang ke 171 wa idnatakna, saya ambil penjelasan Syekh Nasir As-Sa'di. Thumma qala ta'ala wa idnataknal jabala fawqahum hina imtana'u an qabuli ma fit Taurat fa'alzamahumullahu al-amal wa nataqa fawqa ru'usihim al-jabal fasara fawqahum ka'annahu dhullatun wa dhannu annahu waqi'un bihim qila lahum khudhu ma atainakum biquwwatin ay bijiddin wajtihadin wadhkuru ma fihi dirasatan wa mubahathatan wattisafan bil amali bihi la'allakum tattaqun idza fa'altum dzalik. Kata Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya Tafsir Karimul Mannan fi Tafsir Karimur Rahman fi Kalamil Mannan wa idnataknal jabala fawqahu, dan ingatlah, ini sampai kemudian Allah mengingatkan ya. Gara-gara mereka tidak mau berpegang teguh dengan perintah Allah ya. Wa idnatakna ay irtafa'na, jadi sampai Allah kemudian mengangkat ya, natakna ay irtafa'na fawqahum, di atas mereka. Jadi gunung itu dinaikkan, kan tinggi ya gunung, bebatunya dinaikkan, diletakkan di atas mereka. Jadi seperti awan gunung itu terbang. Kalau dulu film Mak Lampir itu gitu kan, terbang. Misteri Gunung Merapi itu kan terbang. Atau sihir Harry Potter, nah, itu kan pakai sapu naik. Nah ini, tapi itu bukan sapunya, tapi gunungnya. Ka'annahu dhullatun, sampai gunung itu seperti awan. Seperti awan menutupi mereka, di atas kepala-kepala mereka. Kenapa mereka diberikan hukuman seperti itu? Karena mereka tidak tamassuk bil kitab dan tidak aqamus shalah.
Bahkan justru mereka at-taqawul 'ala Allah. Jadi berbicara seakan-akan itu adalah perintah Allah, padahal dusta. Jadi berbicara atas nama Allah, gitu kan? Tapi ya berbicara atas nama Allah itu bohong, Pak, maksudnya. Jadi berbicara, oh ini loh perintah Allah. Misal menyamakan pajak dengan wakaf dan zakat. Bukan, tidak bisa ini, Pak. Ini at-taqawul 'ala Allah. Oke. Pajak itu kebijakan ya manusia. Yang pertama kali menerapkan pajak itu adalah Romawi. Ya, Romawi. Dan itu berlaku ketika di Mesir. Yang mereka menetapkan pajak bagi yang hidup dan yang mati. Ya. Jadi ada orang meninggal tidak boleh dimakamkan di kebijakan penguasa saat itu, ya, Romawi ketika di Mesir, kalau tidak bayar pajak. Jadi yang mati saja kena pajak. Itu kebijakan Romawi di Mesir waktu itu. Lah Imam Ibnu Khaldun dalam kitabnya Muqaddimah mengatakan, kalau kemudian pajak itu menjadi memberatkan rakyatnya, itu tanda negara akan hancur. Itu, Pak. Jadi di situ. Ya enggak tahu. Kalau para pemimpin ASEAN kan sudah mengingatkan tentang rasio hutang Indonesia. Kalau masih seperti ini dan pertumbuhannya seperti ini, itu diramal tahun 2040 dapat atau 2050 gulung tikar. 2000. Nah itu. Itu, Pak. Lah, karena itu bagaimana sesungguhnya kalau kemudian negara dalam konteks ini kembali dengan sistem Allah, selesai. Maksudnya apa kembali sistem Allah dalam hal wakaf? Wakaf itu ada wakaf memang untuk khairi, wakafnya. Bahkan di masa pemerintahan Daulah Abbasiyah yang terjadi kemakmuran itu, ada orang wakaf itu untuk seluruh binatang ternak yang ada di negeri itu. Jadi beliau wakaf lahan pertanian untuk ditanami kebutuhan, mencukupi kebutuhan binatang ternak. Jadi tidak ada kucing kelaparan di jalan, itu tidak ada. Itu di mana? Didarikan dari dana wakaf khusus binatang. Coba, rumah sakit untuk orang sakit itu ada wakaf khusus melalui sistem bimaristannya. Sudah ada pendidikan, ada dunia wakaf. Begitu. Jadi Masya Allah, zakat ini kan kecil, Pak. Zakat itu tertinggi hanya 20%. Ya, itu kalau barang temuan sumber ekonomi itu menjadi sumber ekonomi zakat itu kalau terbesar 20% itu kapan? Kalau nemu misal, ya, Pak Haji Tono mau bikin pondasi perluasan usaha lasnya, sudah baru beli lahan, sedang gali, kemudian supaya kuat slopnya itu dalam. Lah padaan gali ternyata di situ ada emas beratnya 20 kilo. Amin, Pak Haji. 20 kilo. Maka yang dikeluarkan zakatnya hanya 20% dari 20 kilo itu. Itu saja. Sisanya menjadi hak milik Pak Haji Tono. Ini maksimal. Sakintan malah. Masya Allah. Kemudian zakat kita rata-rata zakat perdagangan, gitu. Zakat kemudian
zakat mal, zakat simpanan berupa emas, perak itu hanya 2,5%. Loh 2,5% itu lo tidak mau zakat. Apalagi Daniel kalau nemu 20, ya itu akan benar. Zakat ini kecil sumbernya, maka yang paling besar adalah wakaf. Termasuk kita ini selama ini kan hanya berpikir individualis gitu, bikin usaha. Coba kalau kemudian kita sudah siapkan generasi kita itu dengan konsep wakaf. Misal yang selama ini sudah punya usaha jalan gitu. Ini saya kapan ketemu itu Pak, dengan anak muda yang usianya baru di bawah saya, usianya sekitar 33 sekarang kalau nggak salah. Itu mewakafkan usaha propertinya. Usaha properti. Beliau bangun rumah mulai harga 350 juta sampai 1,5 miliar. Lah, setelah beliau mewakafkan perusahaannya itu, dan beliau tetap setelah mewakafkan dia yang mengelola perusahaan tersebut. Jangan tahu waktu saya ketemu di akhir bulan Juli kemarin, ternyata dia mendapatkan 26 pemesan rumah yang harganya 1,5 miliar. Jadi setelah diserahkan, setelah perusahaannya diwakafkan itu 26 rumah, 26 unit, harga masing-masing 1,5 miliar. Saya sambil ambil kira-kira berapa ini Gus keuntungannya. Ya lumayan besar. Tapi belum berikan gambaran. Kalau yang dijual harga 850 juta, ya harga 850 juta itu modalnya hanya 400. Berarti 100. Ya. Berarti kalau gini ya mungkin separuh juga. Gitu. Ini belum selesai Pak. Itu sudah ada di daerah Jawa Barat. Disuruh mengerjakan 96 rumah dengan nilai 1 miliar. Berarti sudah 96. Itu Masya Allah. Konsepnya apa? Beliau wakaf tapi mengatakan mengelola terus, kemudian mengatakan hasil wakaf nanti dia sebagai pewakif nanti masih juga untuk dirinya, kemudian untuk anaknya kalau beliau sudah tidak ada, kemudian untuk cucunya, begitu. Setelah itu baru semuanya dipersembahkan untuk umat. Dan kita ini kan usaha, sudah mulai jualan kecil-kecilan, gitu. Sudah gitu hanya untuk kita. Jadi ini konsep, wakaf. Nanti suatu saat kita bahas lah Pak. Kembali. Wa idnataknal jabala, dan kami angkat gunung itu di atas kepala mereka ka'annahu dhullah, seperti awan. Wa dhannu, dan mereka sudah meyakini annahu waqi'un bihim, bahwa gunung ini akan menimpa mereka. Jadi sampai seperti itu Allah memberikan ini. Sudah di atas, mau ditimpukkan kepada mereka. Kira-kira kalau gunung yang jatuh masih bertahan hidup? Dah. Wa dhannu annahu waqi'un bihim. Ketika dalam kondisi seperti itu Allah ingatkan, khudhu ma atainakum, pegang teguh dengan apa yang telah kami turunkan, yaitu Taurat untuk umat Musa, kemudian Injil untuk umat Nabi Isa saat itu. Tapi setelah itu sebagai umat Rasulullah, maka ambillah, pegang teguhlah apa yang kami turunkan, Al-Quran dan Sunnah, biquwwatin, dengan sungguh-sungguh, bijiddin,
Begitu. Jadi sampai diancam begitu, kemudian diperintahkan oleh Allah, wadhkuru ma fihi, dan pelajari apa yang ada di dalam kitab tersebut dan amalkan. Jadi perintahnya di situ, baru masuk di dalam berikutnya adalah al-amal. Wadhkuru, pelajari apa yang ada di dalam kitab tersebut, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian menjadi orang bertakwa. Jadi kalau kemudian kita ambil dari sini, kalau kita ingin bertakwa kepada Allah, maka perintah yang pertama adalah berpegang teguh dengan apa yang Allah turunkan dan kemudian dipelajari serta diamalkan. Itu sudah jalannya. Berarti ayat 1-2 kita kaji di kesempatan akan datang. Oke, insyaallah. Mudah-mudahan majelis ini majelis yang diberkahi oleh Allah. 2 ayat yang kita kaji mudah-mudahan Allah jadikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kemanfaatan ilmu itu menular dengan bertambahnya kebaikan yang kita bisa lakukan. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi keluarga jenengan, memberkahi fisik jenengan, memberkahi harta jenengan, memberkahi anak dan cucu jenengan. Allah jadikan anak cucu jenengan menjadi anak cucu yang saleh dan salihat. Allah kumpulkan kelak jenengan dengan cucunya di surga bersama. Mudah-mudahan semuanya kita termasuk orang-orang yang Allah berikan kesempatan mendapatkan syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan majelis ini menjadi sarana Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita, memaafkan segala kekhilafan kita. Allah jadikan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Allah mudahkan kita untuk menjalankan kebaikan. Allah mudahkan kita istiqomah meninggalkan kemungkaran. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bisa menunaikan ibadah haji, bisa sholat di Masjid Nabawi, dimudahkan oleh Allah untuk sholat di Masjid Haram Makki, dimudahkan oleh Allah untuk bisa sholat di Masjidil Aqsa. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di Masjidil Aqsa itu dimudahkan oleh Allah untuk menikmati anugerahnya. Mereka bisa menjalankan ibadah dengan maksimal. Dan mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk istiqomah dalam ketaatan. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.